Halo teman-teman pejuang ASN P3K 2024, ketemu lagi di video berikutnya dengan judul latihan soal wawancara P3K, submateri kita yaitu kepatuhan. Soal ini merupakan soal-soal yang dihimpun dari para FR di hari ketiga tes seleksi P3K 2024. Ya, agak-agak bocor dikit teman-teman. Untuk semua formasi jangan lupa ada guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis 2024. Dan jangan lupa kisi-kisi ini sudah sesuai dengan Kepmenpan RB terbaru yaitu nomor 347 tahun 2024. Perlu kita tahu ada 5 subtopik pada tema wawancara, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Soal-soal yang dihimpun kali ini fokusnya pada materi kepatuhan saja. Nomor 1, saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan operasional. Suatu hari seorang rekan kerja meminta izin untuk meminjam kendaraan dinas tersebut untuk keperluan pribadi dengan alasan mendesak. Apa yang saya lakukan? A. Mengizinkan peminjaman dengan syarat rekan kerja bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. B. Menolak permintaan dengan sopan sambil menjelaskan prosedur penggunaan kendaraan dinas. C. Meminjamkan kendaraan tanpa memberitahu atasan karena situasi dianggap mendesak. D. Meminta rekan kerja langsung mengajukan izin kepada atasan tanpa memberi keputusan apapun. Ya, teman-teman silakan dipikirkan jawabannya. Tapi kisi-kisi kita sekali lagi tentang kepatuhan ya. Kepatuhan seseorang terhadap instruksi atasan, terhadap arahan dari atasan, termasuk kepatuhan terhadap prosedur ya, dan kepatuhan terhadap institusi yang berlaku gitu ya teman-teman ya. Peraturan institusi yang berlaku. Nah, sudah punya jawaban? Kita lihat opsi terbaiknya ada di B. Ternyata teman-teman menolak permintaan dengan sopan sambil menjelaskan prosedur penggunaan kendaraan dinas. Itu 4 poin. Masalahnya apa masalahnya? Kita lihat. Saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola kendaraan dinas. Oke. Yang ditugaskan untuk kegiatan operasional. Berarti operasional yang berhubungan dengan kedinasan. Dia bukan urusan pribadi. Suatu hari, seorang rekan kerja meminta izin untuk meminjam kendaraan dinas tersebut untuk keperluan pribadi dengan alasan mendesak. Ya, ini izinnya untuk keperluan pribadi yang mendesak gitu ya. Apa yang saya lakukan? Nah, kalau mengizinkan bagaimana yang A? Nah, ini kurang bagus ya, tidak tepat karena kendaraan dinas ya hanya untuk keperluan dinas, tidak untuk keperluan pribadi. Jawaban 4 poin ada di B, menolak permintaan dengan sopan sambil menjelaskan prosedur penggunaan kendaraan dinas. Jelasin tuh biar apa? Biar terbangun pemahaman bahwa sarana prasarana milik dinas hanya digunakan untuk keperluan dinas, tidak untuk keperluan pribadi gitu ya. Jawaban B pembahasannya. Kita lihat di bawah, jawaban B mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur dan kemampuan menjelaskan aturan dengan baik. Pilihan D dapat diterima. Kita lihat 3 poin. D meminta rekan kerja langsung mengajukan izin kepada atasan tanpa memberi keputusan apapun. Berarti diminta untuk langsung ke atasan aja gitu ya. Pembahasannya apa? Pilihan D dapat diterima tetapi menunjukkan kurangnya inisiatif untuk menangani situasi. Ya, padahal yang diberi tanggung jawab siapa? Nah, saya di sini ya. Kita nih dikasih tanggung jawab tuh. Dari kalian pertama sudah jelas. Saya diberikan tanggung jawab. Berarti saya memegang tanggung jawab untuk mengelola kendaraan dinas gitu ya. Maka ketika terjadi suatu persoalan, kita adalah orang yang berada di garda terdepan untuk mengatasi atau memberikan solusi dari permasalahan itu ya. Jawabannya B. 3 poin di D ya, tadi kurang tepat. Kemudian 2 poin di A, mengizinkan peminjaman, ini juga bentuk kesalahan prosedur ya, bentuk kesalahan peruntukan gitu. Kemudian yang 1 poin di C, meminjam kendaraan tanpa memberitahu atasan karena situasi dianggap mendesak. Ya, meskipun mendesak tetap nanti perlu prosedur itu dilakukan, bahwa aturan itu harus ditegakkan karena merupakan bagian dari komitmen bersama. Nomor 1, lanjut nomor 2 sekarang. Selama audit barang dinas, saya menemukan bahwa salah satu rekan kerja sering menggunakan laptop dinas untuk aktivitas di luar pekerjaan, seperti menonton film atau bermain game. Apa langkah terbaik yang saya lakukan? A. Memberitahukan rekan kerja bahwa penggunaan barang dinas harus sesuai prosedur dan memberikan peringatan. Nah, B. Melaporkan temuan ini langsung kepada atasan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan kerja. C. Membiarkan hal ini karena aktivitas tersebut tidak mengganggu pekerjaan utama.
Dia meminta rekan kerja membuat pernyataan tertulis tentang penggunaannya sebelum melapor ke atasan. Yuk teman-teman, boleh direnungkan kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawaban 4 poin kita lihat ada di opsi yang mana ya? Ya, ada di A ternyata teman-teman. Memberitahukan rekan kerja bahwa penggunaan barang dinas harus sesuai prosedur dan memberikan peringatan. Masalahnya, ya ini kan lagi audit nih. Ya, kita lagi ngaudit dan kita menemukan salah satu rekan kita sering menggunakan laptop dinas untuk aktivitas di luar pekerjaan ya. Nonton film, bermain game, ya yang jelas kita beritahukan rekan kerja bahwa penggunaan barang dinas harus sesuai prosedur ya. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang non kantor gitu ya. Ini nggak boleh. Dan memberikan peringatan, kasih peringatan bahwa ini merupakan suatu kesalahan, bahwa ini merupakan satu pelanggaran gitu ya. Pilihan A, pembahasannya kita lihat menunjukkan kemampuan analisa situasi dan menyelesaikan masalah secara profesional. Kalau yang B, 3 poin melaporkan temuan ini langsung kepada atasan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan kerja. Pilihan B baik tetapi kurang mencerminkan komunikasi langsung yang efektif. Ya, untuk kepatuhan kesannya baik yang B ini lapor, tetapi kita perlu membangun kesadaran kepada rekan kita bahwa barang milik kantor ya digunakan untuk keperluan kantor saja. Itu yang perlu dibangun untuk jangka panjang ya. Kemudian D, meminta rekan kerja membuat pernyataan tertulis tentang penggunaannya sebelum melapor ke atasan. Pilihan D ini terlalu formal untuk tahap awal ya. Ini kan teman kita nih, maka yang dilakukan adalah ya sampaikan, beritahukan bahwa penggunaan barang dinas itu harus sesuai prosedur dan kasih peringatan ya. Kenapa bisa kasih peringatan? Karena kita auditor di situ ya. Selama audit barang dinas. Nah, bisa diartikan bahwa kita dihitung sebagai seorang auditor ya. Satu poin di C, membiarkan hal ini karena aktivitas tersebut tidak mengganggu pekerjaan umum. Membiarkan itu suatu tindakan yang kurang tepat teman-teman ya, karena bagian dari pengabaian terhadap suatu masalah. Soal 3, saya diberi tanggung jawab untuk memantau penggunaan barang dinas di departemen. Setelah beberapa bulan, saya mendapati laporan kerusakan barang dinas yang tidak dilaporkan sesuai prosedur. Bagaimana saya mengevaluasi dan memperbaiki situasi ini? A, menyusun kebijakan internal baru yang lebih ketat untuk memastikan kerusakan dilaporkan segera. B, mengingatkan seluruh tim tentang pentingnya pelaporan sesuai prosedur dan memberikan pelatihan ulang. C, meminta atasan memberikan sanksi kepada tim yang lalai melaporkan kerusakan barang dinas. D, menyelidiki penyebab ketidakpatuhan tanpa membuat perubahan kebijakan. Ya, jawaban terbaik ada di opsi yang B, mengingatkan seluruh tim tentang pentingnya pelaporan sesuai prosedur dan memberikan pelatihan ulang. Masalahnya apa masalahnya? Kita lihat. Nah, saya diberi tanggung jawab untuk memantau penggunaan barang dinas di departemen. Sama kayak nomor 1 tadi ya. Kita punya tanggung jawab di sini. Setelah beberapa bulan saya mendapati laporan kerusakan barang dinas yang tidak dilaporkan sesuai prosedur. Ada barang yang rusak harusnya dilaporkan, ini malah nggak dilaporkan sesuai prosedur. Bagaimana saya mengevaluasi dan memperbaiki situasi ini? Ya, ingatkan seluruh tim bahwa pelaporan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Barang rusak, laporkan. Gitu ya. Kalau tidak rusak, ya tidak perlu dilaporkan sebagai barang yang rusak. Jadi nanti kenapa harus dilaporkan gitu ya, kan nanti data ini berpengaruh terhadap pengadaan barang, pemeliharaan barang dan lain-lain. Gitu. Dan memberikan pelatihan ulang. Nah, kenapa dilatih ulang? Karena ternyata masih ada laporan barang yang rusak tetapi tidak dilaporkan. Nah, ini kan berarti orang butuh kembali dilatih pemahamannya, keterampilan tentang penggunaan barang dinas gitu ya di departemen. Jawaban B, mencerminkan evaluasi yang tepat sekaligus langkah preventif. Preventif itu pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan. Baru kemudian A, menyusun kebijakan internal baru yang lebih ketat untuk memastikan kerusakan dilaporkan segera. Jawaban A baik tetapi mungkin terlalu reaktif ya, berlebihan kayaknya. Tanpa investigasi lebih lanjut ya, tanpa mengetahui atau investasi lebih lanjut. Kalau yang B itu kan investasi ya teman-teman ya. Investigasi maksud saya gitu, melakukan investigasi ya, penyelidikan dulu tuh baru.
Kemudian jawaban C 2 poin meminta atasan memberikan sanksi kepada tim yang lalai melaporkan kerusakan barang dinas. Ya ini meminta atasan ya, kurang pas juga nih dari bahasa. Pilihan C menunjukkan ketegasan tetapi kurang melibatkan edukasi ya. Kita padahal bisa berperan mengedukasi rekan kita gitu ya teman-teman. Atau bawahan kita yang masih belum mau melaporkan kerusakan barang ya di dinas. Kemudian D menyelidiki penyebab ketidakpatuhan tanpa membuat perubahan kebijakan. Ini endingnya nggak bagus nih, tanpa membuat perubahan kebijakan. Itu ya. Nomor 4. Saya sedang memeriksa laporan penggunaan alat tulis kantor ATK yang dibeli dengan dana dinas. Saya menemukan bahwa jumlah ATK yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sebenarnya. Apa langkah pertama yang saya lakukan gitu ya? A. Mengadakan rapat dengan tim untuk mengevaluasi penggunaan ATK dan mencari penyebab ketidaksesuaian. B. Langsung melaporkan masalah ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. C. Membatasi pengeluaran ATK hingga penyebab ketidaksesuaian ditemukan. D. Membuat aturan baru tanpa berdiskusi dengan tim agar penggunaan ATK lebih efisien. Jawaban terbaik teman-teman ada di poin A, mengadakan rapat dengan tim untuk mengevaluasi penggunaan ATK dan mencari penyebab ketidaksesuaian. Masalahnya apa masalahnya? Ya, ini saya sedang memeriksa laporan penggunaan ATK, alat tulis kantor nih, yang dibeli dengan dana dinas. Pakai dana dinas, bukan dana pribadi. Saya menemukan bahwa jumlah ATK yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sebenarnya. Nah, ini mungkin butuhnya 5, tapi stoknya 10 gitu ya. Atau jumlah ATK-nya terlalu banyak gitu ya. Langkah pertamanya apa? Adakan rapat dengan tim untuk mengevaluasi penggunaan ATK dan mencari penyebab ketidaksesuaian. Kenapa penggunaan ATK tidak sesuai gitu ya? Kayak misalnya spidol yang habis untuk 1 bulan, kenapa cuma sehari udah habis gitu? Itu kan bisa dievaluasi tuh. Dan mencari penyebab ketidaksesuaian. Apa yang bikin nggak sesuai gitu ya? Dicari permasalahannya, baru nanti pada akhirnya bisa membuat suatu solusi. Pilihan A menunjukkan kemampuan analisis dan pendekatan kolaboratif. Nah, mana kolaboratifnya? Itu tadi, mengadakan rapat, kan bareng-bareng otomatis itu kolaboratif. Untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Baru kemudian 3 poin di B, langsung melaporkan masalah ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Ini kurang mandiri ya, kurang bisa berinisiatif. Padahal kita bisa melakukan langkah-langkah konkret misalnya yang A tadi. Kemudian C 2 poin membatasi pengeluaran ATK hingga penyebab ketidaksesuaian ditemukan. Membatasi ini bisa menghambat pekerjaan yang sudah ada di lapangan ya. Karena orang terhenti terhadap penggunaan ATK-nya kurang pas gitu. Dia membuat aturan baru tanpa berdiskusi dengan tim agar penggunaan ATK lebih efisien. Nah, ini juga tidak langsung merujuk kepada penyelesaian atau solusinya. Baik teman-teman, kesuksesan bukanlah milik mereka yang tinggal diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Selamat berjuang, like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa.